Terletak di pesisir utara garis pantai Pulau Jawa dan berbatasan dengan Samudra Indonesia, menjadikan Kabupaten Pati juga dikenal akan kekayaan hasil lautnya. Hampir setiap hari, melihat masyarakat di wilayah utara daerah Pati seakan tak pernah bisa lepas akan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya ikan. Salah satunya di Kecamatan Juwono. Beragam jenis ikan tangkapan nelayan selepas berlayar diperjualbelikan di tempat pelelangan ikan Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati ini. Salah satu hasil tangkapan yang paling favorit dijadikan olahan selain ikan adalah ikan manyung. Hari ini, aku membantu Ibu Kaswati belanja ikan manyung untuk dijadikan salah satu sajian kuliner khas dari daerah Juwono. Di Desa Doropayung, tepatnya Kecamatan Juwono, hampir sebagian besar warga di sini mengolah daging dari berbagai macam ikan berukuran besar menjadi ikan asap. Namun hanya ikan pari dan ikan manyung yang selalu menjadi favorit diolah dengan teknik pengasapan ini. Di berbagai daerah, ikan manyung biasa diambil dagingnya untuk dijadikan ikan asin atau dikenalnya dengan istilah ikan jambal roti karena sensasi cita rasa dagingnya yang cukup lezat. Namun bagi warga seputaran Pati, kepala ikan yang termasuk dalam famili Siluriformes atau ikan berkumis ini juga dimanfaatkan kepalanya menjadi daging ikan asap. Salah satunya di tempat pengolahan ikan asap milik keluarga Ibu Kaswati ini. Hampir setiap harinya di tempat pengasapan ikan ini, Ibu Kaswati mengolah sekitar 5 kuintal ikan manyung untuk diasapi dengan teknik tradisional. Sebenarnya, teknik pengasapan ikan seperti ini sudah cukup familiar di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai negara maritim yang cukup berlimpah akan hasil lautnya, teknik pengasapan ini merupakan salah satu teknik pengawetan makanan sederhana untuk olahan makanan berbahan dasar daging atau ikan yang cukup ampuh. Teknik pengasapan ini mengandalkan panas dan uap dari proses pembakaran yang akan membantu mengurangi kadar air pada daging atau ikan. Selain itu, teknik ini juga memberikan cita rasa serta aroma yang khas. Daging ikan yang telah diasap di atas api dengan bantuan para-para atau jaring dari jeruji besi ini biasanya akan kering atau berkurang kadar airnya serta berwarna mengkilap. Ini karena asap yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu atau sabut dan batok kelapa akan melapisi permukaan daging. Asap pembakaran ini mengandung senyawa fenol dan formaldehida yang bersifat bakterisida atau membunuh bakteri. Sehingga dengan kadar air yang rendah serta lapisan antibakteri akan menjaga daging ikan tetap awet meski disimpan untuk waktu yang cukup lama. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Pati, terdapat salah satu sajian masakan berbahan dasar dari kepala ikan manyung yang telah diasap, yaitu mangut ndas manyung. Sajian menu masakan ini dikenal dengan cita rasa gurih serta pedas yang khas. Mbah, ini kepala manyungnya Mbah yang mau dimasak? Putih dulu. Oh ya Mbah. Untuk diolah menjadi bahan dasar masakan, kepala ikan manyung yang telah diasap biasanya bertekstur keras dan kering karena proses pengasapan. Karenanya, sebelum diolah, kepala manyung harus dicuci terlebih dahulu. Fungsinya agar bersih dari kotoran, serta tekstur kepala manyung tidak terlalu keras ketika diolah nanti. Sementara aku membersihkan bahan utama yaitu kepala ikan manyung, khusus untuk membuat bumbu mangut ndas manyung diracik oleh Mbah Sawilah. Masakan mangut ndas manyung merupakan sajian masakan dengan karakter kuah santan kelapa yang kental dan syarat akan bumbu rempah. Masakan khas dari daerah Juwana ini cukup banyak digemari karena sensasi cita rasanya yang pedas dan gurih. Sebagai bumbu, bawang merah, bawang putih, daun jeruk digiling sampai halus bersama rempah lainnya seperti jahe, merica, kemiri, kunyit, lengkuas, dan juga cabai. Bumbu rempah sederhana ini akan menjadi penyedap masakan tradisional ini. Selanjutnya, sementara Mbah Sawilah menyiapkan bumbu, aku menyiapkan kepala manyung yang telah dicuci untuk direbus. Proses perebusan ini fungsinya supaya tekstur kepala manyung menjadi lebih lunak saat diolah bersama bumbu dan dinikmati nanti.
Setelah bumbu serta bahan utama yaitu kepala ikan manyung siap, proses selanjutnya adalah keajaiban dari perpaduan keduanya. Sebagai tahap awal, bumbu rempah yang telah dihaluskan ditumis hingga beraroma harum. Tangan terampil Mbah Sawilah yang telah ditempa waktu dan pengalaman mulai meracik masakan yang selalu membuat air liur penuh di mulut ketika mencium aroma masakan khas Kabupaten Pati ini. Masakan mangut sebenarnya masakan khas daerah Jawa Tengah yang dikenal akan sensasi cita rasa pedas dan gurih. Setelah bumbu harum, barulah santan yang merupakan kunci utama dalam sajian menu masakan ini ditambahkan. Masakan mangut das manyung biasanya tidak hanya menggunakan bahan utama kepala ikan manyung saja, melainkan seringkali juga ditambahkan beberapa bahan tambahan seperti tempe atau tahu. Namun kali ini, Mbah Sawilah menambahkan terong hijau serta kacang panjang ke dalam kuali sebagai variasi. Sebagai tahap akhir, selanjutnya kepala ikan manyung pun ditambahkan ke dalam kuah santan yang telah mendidih serta mengeluarkan aroma harum bumbu yang khas. Kemudian, semua bahan dimasak hingga bumbu meresap ke dalam kepala ikan manyung dan kuah santan sedikit asat atau semakin mengental. Olahan masakan mangut das manyung, selain rasanya yang nikmat, juga sebenarnya syarat akan gizi yang baik bila dikonsumsi. Layaknya ikan laut lainnya, kepala ikan manyung merupakan bagian paling kaya gizi karena mengandung omega 3 yang lebih tinggi bila dibandingkan bagian tubuhnya. Kandungan omega 3 pada kepala ikan manyung ini merupakan zat yang dapat membantu pemeliharaan dan memperlancar saluran pembuluh darah, sehingga cukup baik bila dikonsumsi.